Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Minal khawariqi, dari beberapa perkara-perkara yang khawariqul adat, artinya yang keajiban-keajiban yang melampaui batas. Artinya al-walius soleh itu al-wanjali Tijani, kamu akan terjadi begini. Isinya minal khawariqi, dari beberapa perkara-perkara yang menulayai adat, artinya keajiban-keajiban yang menulayai adat. Wal karamati, dan beberapa karamah, wal bawariqi, dan beberapa cahaya yang bersinar. Wal bawariqi, dan beberapa cahaya-cahaya yang bersinar. Di waktu Sayyidina Maulana Syekh Ahmad Tijani datang kepada Syekh Al-Wanjali, ini beliau punya firasat, Tijani kamu akan terjadi begini. Dan semua kenyataan semua. Itu minal khawariqi, dari perkara-perkara yang menulai adat. Perkara-perkara yang ajib yang menulai adat. Wal karo, yang terjadi kepada Syekh Ahmad Tijani. Waktu itu belum terjadi waktu itu. Syekh Ahmad Tijani datang kepada Al-Wanjali, sayakunu laka begini. Minal khawariq wal karamat, dan akhirnya terjadi semua. Sebagai kemuliaan yang ditebak oleh Al-Wanjali yang bakalan terjadi kepada Sayyidina Maulana Syekh Ahmad At-Tijani. Minal khawariqi, dari perkara-perkara yang menulai adat, keajiban-keajiban yang menulai adat. Wal karamati, kan waktu Sayyidina Syekh Ahmad Tijani pindah ke Fas, kan Raja Fas kan akhirnya masuk Tijani. Talqin Syekh Ahmad Tijani. Syekh Ahmad Tijani bikin zawiyah, bikin WC di zawiyah. Saking cintanya Raja Fas, rajanya Syarif juga Al-Hasan, bikin bangunan-bangunan tanpa seizin Syekh Ahmad Tijani. Saking cintanya Raja Fas, Raja Maroko kepada Syekh Ahmad Tijani. Syekh Ahmad Tijani datang, loh siapa ini yang bangun? Dilihat mata begini, semua roboh semua bangunan. Namanya minal khawariq wal bawariq. Lihat, saking tajamnya karamahnya Sidi Syekh Ahmad Tijani, roboh semua. Padahal dia itu atas nama cinta padahal. Dan banyak. Apa yang diduga oleh Al-Wanjali kepada pribadi Sayyidina Syekh Ahmad Tijani itu perkara-perkara yang agung-agung semua dalam maratibul wilayah, itu kejadian. Jadi artinya kehebatan Sayyidina Syekh Ahmad Tijani itu memang diakui semua oleh wali-wali kutub yang lain. Bermakna bahwa seorang alim dalam Tijani, muqaddam Tijani juga mestinya punya ilmu, punya asrar, punya khawariq yang diakui oleh orang banyak mestinya, maksudnya. Mengapa dia orang banyak? Karena memang asli. Seorang alim Tijani, seorang muqaddam Tijani yang memang mutabbi', persegi, itu akan terjadi perkara-perkara yang besar, semua orang akui. Semua orang akui. Dan belum banyak di Indonesia seperti itu. Belum banyak. Ya,
Mungkin masih marahil, masih perjalanan, belum terbentuk orang alim Tijani, Muqaddam Tijani yang benar-benar menjadi hujjah dan menjadi malja wa ma'wa, menjadi pengungsian orang-orang yang ada masalah, didandanin sebagai bengkel, sebagai dokter, ya kan, sebagai pengasih, pengasuh, dan sebagai penyemangat. Kita merindukan ada orang seperti itu, biar kita diobatin hatinya. Ya. Wal karamatin wa karamah yang terjadi pada Syekh Ahmad Tijani wal bawarik, dan beberapa cahaya yang berkilauan. Cahaya wajahnya, cahaya hujahnya, cahaya amalannya, semua ini seperti bawarik, seperti kilat-kilat menyadari dunia. Guleger, datang petir, membarik, lalalalat, guleger. Orang-orang yang ingkar semua binasa. Warik, semua yang ingkar semua binasa. Illa ayatu, kecuali taubat. Nah, itu namanya warik. Walam ya'khudz, dan tidak mengambil Sayyidina Ahmad Tijani anhu dari Al-Wanjali Sayyidina Radhiyallahu. Beliau tidak mengambil wirid dan tarekat sama sekali kepada Sayyidina Muhammad bin Hasan Al-Wanjali. Walam ya'khudz, dan tidak mengambil tarekat, tidak mengambil wirid, ialah Syekh Ahmad Tijani anhu dari Syekh Al-Wanjali radhiyallahu anhu. Tufiya, wafat ialah Al-Wanjali rahimahullah hududa khamsatin, dalam batas-batas 5 wa thamanina, dan 80 wa mi'atin, dan 100 wa alfin, dan 1185 kira-kira Al-Wanjali wafat. Sayyidina Ali Harazim itu bukan orang yang sekedar nulis, tapi tahun-tahunnya pun diterangkan. Tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian. Di Sayyidina Ali Harazim itu orang minal mutahaqqiqin. Kan beliau juga pelajaran lewat, beliau berbicara tentang wali hadza qala Syekh Al-Kamil wal Qutb Syamil Maulana Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu musyirun li hadzal makna al-baydatu minna bi alfin wal farahu la yugawwam. Artinya sini Ali Harazim juga mengungkap dan mengucap kepada kata-katanya wali kutub di luar Tijani. Jadi jangan salah kita orang Tijani terlalu asobiyah Tijaniyah sehingga wali kutub yang hatta min ahlul bait itu sebenarnya dianggap alergi. Jangan. Ini pelajaran besar. Terlalu asobiyahnya kepada Tijaniyah sampai seperti wali aktab yang minasyurafa pun hanya dialergiin. Alergi. Katanya, oh nanti kita tahu siapa bilang tawassul. Enggak. Oh, nanti Syekh Ahmad Tijani cemburu loh. Ini kerdil. Nah, Syekh Ahmad Tijani wanita yang gampang cemburuan. Qutbul aktab, Qutbul maktum, Sayyidul Auliya, Al-Bahru bila sahil. Oh, tahu persis. Ini Jawahiri cerita tentang Ibnu Arabi, cerita dengan Imam Syadzili, cerita dengan Al-Junaidi, nanti akan cerita tentang Abu Yazid Al-Bastami, cerita Al-Jilani, ada semua dalam Jawahirul Ma'ani. Ada semua itu. Yang melambangkan mazhab Tijani itu adalah saripadi dari seluruh tarekat. Dalam tarekat itu kan ada wali kutubnya itu. Maka masa kita alergi kepada dia? Siapa yang bikin alergi seperti itu? Alergi kan menghina itu. Kok menghina pada wali kutub? Hah? Salah. Mahabbatan wa takriman. Bila tawassulin, wala tabarrukin, wala ta'alluqin, wala istimdadin, wala tabarrukin. Kalau hub wa takrim masih utuh. Itu seperti baginda Muhammad kan syariatnya kan saripadi pada nabi-nabi yang dulu. Maka Nuh diceritakan di dalam Quran. Ibrahim, Musa, Isa, Ayub, Ismail, Yasa.
Dzulkifli, semua diserahkan. Walaupun kita tetap kepada Nabi Muhammad doang. Sama saja juga. Di sini kan diceritakan semua aktob dulu Tijani. Kita mahabbatan wa takriman kepada mereka. Kalau kepada Syamad Tijani, mahabbatan wa takriman wa imanan wa sulukan ala tariqatihi, ya kan? Waqtidaan bi aqwalihi. Kalau pada kitab yang lain hanya imanan wa mahabbatan wa ihda'at thawab faqat, sudah. Sudah. Kalau pada Syamad Tijani, mahabbatan, takriman, ihda'at thawab wa imanan wa sulukan ala tariqatihi wa istimdadan wa ta'alluqan wa tabarrukan. Gitu. Jadi jangan kau anggap sama semua, enggak. Anggap semua payah dong. Payah. Sama halnya seperti Nabi dulu dengan Nabi kita. Iya. Kita beriman pada Nabi yang terdahulu. Iya dahulu. Jadi jangan ini kan sejak awal cerita tentang Ibnu Arabi, ya kan, Imam Sadili, Junaid al-Baghdadi, Abdullah al-Quraisy yang punya murid 400 jadi 100, 100 jadi 20, 20 jadi 4. Kalau saya ngomong haqa'iq, kamu akan hukum mati aku. Ya kan? Itu diceritakan itu dalam Jawahirul Ma'ani. Masya Allah. Yang bermakna bahwa Tijaniyah itu bukan asobiyah Tijaniyah semua wali kutub di al-Arkhini dituduh Syamad Tijani cemburu, itu keliru, itu awham. Itu hadza minal awham wa laisa minal afham. Awham. Itu penyakit itu. Penyakit. Walaqiyah, dan berjumpa Siti Syamad Tijani di fas al-waliyus salih Najlul Arif Rabi Sayyidi Abdullah bin Sayyidi Al-Arabi bin Ahmad bin Muhammad Al-Madnu ibn Abdullah bin Auladi Ma'an Al-Andalusi rahimahumullah. Walaqiyah, dan berjumpa ila Sayyidina Maulana Syamad Tijani di Fas, ada di Fas. Fas ini sudah di Maroko. Al-waliyus salih, kepada seorang wali yang soleh, Najlul Arif Rabi, anaknya seorang Arif Rabi, Sayyidi Abdullah bin Sayyidi Arabi bin Ahmad bin Muhammad Al-Mad'u, yang dinamai Ibni Abdullah bin Auladi Ma'an, dari putranya sahabat Ma'an Al-Andalusi rahimahumullah. Laqiya, jumpa Syamad Tijani kepada Al-Waliyus Saleh. Laqiya, berjumpa ya Sayyidina Maulana Syamad Tijani kepada Al-Waliyus Saleh Najlul Arif Rabi. Wa takallama, dan berbicara Syamad Tijani ma'ahu dengan Al-Waliyus Saleh fi umuri, dalam perkara-perkara. Thumma lamma arada, madikala berkehendak Syamad Tijani ayyu di'a, hendak pamitan ila Syamad Tijani kepada Al-Waliyus Saleh, da'a, maka mendoakan ya Al-Waliyus Saleh kepada Syamad Tijani bi khairid darain, dengan kebaikan di dunia dan akhirat. Jadi sekali jumpa Syamad Tijani, firasat, oh ini akan jadi orang besar. Semua terkejut semua melihat perangai wajahnya. Tsumma lamma amrada, maka dikala berkehendaklah Syamad Tijani ayyuwaddi'a, pada hendak pamitan Syamad Tijani kepada Al-Waliyus Saleh, da'a, maka mendoakan ya Al-Waliyus Saleh kepada Syamad Tijani, didoakan bi khairid darain, dengan yang paling bagus dua yaitu dua negeri itu, dunia akhirat. Wa akhirama iftaraqa, wa akhirama, dan di dalam akhirnya perkara iftaraqa, yang berpisah Syamad Tijani dan Al-Waliyus Saleh ala tasma. Qala, itu berkata ya Al-Waliyus Saleh kepada Syamad Tijani, Allahu ya'khudhu biyadika. Wa akhirama, di dalam akhirnya perkara iftaraqa, yang berpisah ialah Syamad Tijani dengan Al-Waliyus Saleh alaihi tasma,
Qala berkata ialah al-waliyus salih lahu pada Syekh Ahmad Tijani, Allahu ya'khudhu biyadika. Allah adapun Allah, ya'khudhu itu memegang ialah Allah, biyadika dengan tanganmu Tijani. Salah dengar kali. Allahu ya'khudhu biyadika. Allah ya'khudhu biyadika. Allah ya'khudhu biyadika. Kata ini al-waliyus salih ini. Allahu adapun Allah ya'khudhu itu memegang ialah Allah, biadika dengan tanganmu wahai Tijani. Tijani, kau dipegang tanganmu. Kau dipegang oleh Allah dengan tangan. Tufiya wafat ialah al-waliyus salih sanata thamaniyatin pada tahun 8 wa thamain 80 wa mi'atin dan 100 alfin. Wa ghusaltu dan saya mandikan. Sayyidina Ali Harazim lah yang memandikannya. Wa ghusaltu dan saya memandikan hu kepada waliyus salih biadi dengan tanganku. Wa kafantuhu dan saya kasih kafan hu kepada al-waliyus salih. Wa jahaztuhu dan saya persiapkan untuk pemakaman ialah saya hu kepada al-waliyus salih radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali Harazim ini sempat berjumpa pada al-waliyus salih tadi. Dan waktu wafat beliau datang yang memandikan, yang mengkafani. Sayyidina Ali Harazim ini. Nah, ini kan di Fas, di Maroko. Sama Tijani kan di Aljazair dulunya. Kalau Ali Harazim di Maroko. Sama Tijani kan Abis Samhun, Salala, Ainumadi itu Aljazair Utara. Nah, Fas ini Maroko Selatan, jadi dekat. Beda negeri tapi dekat. Ya sedekat-dekatnya yang negeri aja. Biasa. Ya, orang cinta ya harus tahu ke situ-situ. Ya enggak? Tahu seolah-olah. Seolah terbayang sama Tijani dulu belajar ke sana kemari di Aljazair. Ini kan datang ke Fas ini. Berarti ke luar negeri. Ini sama Tijani kembali ke Aljazair lagi ini. Hanya ahwalnya meningkat. Ada isyarat dari Rasulullah supaya Ali Harazim itu diangkat sebagai khalifah. Datang lagi ke Fas. Sama Tijani datang ke rumahnya Sayyidina Ali Harazim. Kata sama Tijani, "A'jabani hadzal makan." Wahai Harazim, heran saya ajib sekali kepada tempat kamu. Ajabani hadzal makanu. Ali Harazim menyangka, Tuhan mau tinggal di sini? Boleh. Boleh. Nah, akhirnya sama Tijani balik lagi ke Aljazair. Nah, ini sudah ada isyarah suruh hijrah ke Fas. Dan Ali Harazim telah diangkat sebagai khalifah. Berapa bulan Sayyidina Syekh Ahmad Tijani balik ke Aljazair, Sayyidina Harazim enggak bisa tidur. Saking cintanya pada enggak bisa tidur. Berapa bulan? 6 bulan atau berapa? Enggak bisa tidur. Terus berangkat ke situ, ini sudah hijrah meninggalkan Aljazair. Hijrah ke Fas. Nah, di situ Sayyid Harazim itu melambung makomnya, melambung. Secara sunnah ilahiyah, Syekh Ahmad Tijani sebagai Qutbul Aqtab, Sayyidul Auliya, Qutbul Maktub, ini orang-orang yang mau futuh. Kalau satu daerah Syekh Ahmad Tijani mati, gak kuat jantung. Jadi Sayyid Harazim, kamu pergi dari aku, sana ke tanah Mekah atau Madinah sana. Kamu menjadi wali kutub besar di sana. Kalau dekat dengan aku, kamu mati. Sangat besarnya asrar.
Maka masya Allah, indah sekali. Indah. Wa khusaltu, dan saya mandikan kepada al-walius saleh, aku Ali Harazim ini, biadi dengan tanganku. Wa kafantu, dan saya kafani kepada al-walius saleh. Berarti gini, Ali Harazim kan mengurusi jenazahnya gurunya Syekh Ahmad Tijani. Ya enggak? Gurunya Syekh Ahmad Tijani yang mengurusi kewafatannya Sidina Ali Harazim. Karena ini kan di Fas. Syekh Ahmad Tijani ini sudah kembali ke Aljazair. Wajahtuhu, dan saya persiapkan pemakamannya kepada wali salih radhiyallahu anhu. Wa kanat, dan beradalah itu bagi al-wali salih Najdul Anif Rabih, jenazah hafilatun yang penuh dengan manusia, hafilatun yang penuh dengan manusia. Jenazahnya besar, yang menunjukkan beliau adalah orang besar. Orang-orang alim yang sangat hatinya suci, maka kalau meninggal jenazahnya besar sekali. Seolah-olah Allah Ta'ala panggil kepada ruh, hidup kamu datang jenazah dia. Dia adalah kekasihku. Jadi maka yang datang besar. Hanya Ki Anas Buntet, itu masuk ulama Tijani. Waktu mau meninggal, wafat radhiyallahu anhu, itu mimpi dengan Sayyidatina Fatimah. Fatimah begini, 7. Anas, kata Sayyidatina. Maknanya 7 hari lagi mati. Mau bangun tidur, datang ke Yakias. Tadi santri, untuk apa Kang? Kan kakaknya Yakias juga Tijani. Gali kuburan saya sudah mau mati. Gali kuburan, gak sampai 7 hari, 3 hari meninggal Gianas. Gak sampai 7 hari, 3 hari meninggal, dimakamkan. Pas waktu Sidina Ki Yakias wafat, dikubur di dekatnya. Karena makamnya sudah sempit, jadi kan gompel, brol. Gianas kelihatan jenazahnya. Waktu dimakamkan kan nggak pakai sorban hijau, itu pakai sorban hijau. Wallahu a'lam. Ya meninggalnya ini meninggalkan begini, kayak wali soleh ini kan. Iya. Sampai manusia penuh. Apa sih Pak? Panas.